Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Semoga kalian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan membahas materi pengaruh sistem sewa tanah. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar Kebun Raya Bogor berikut ini. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Tahukah kalian bahwa kebun raya tersebut sudah dibangun sejak awal abad 19? Kebun Raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Bagaimana Inggris dapat menguasai Indonesia? Pada tahun 1789 meletus perang di Eropa antara Perancis dan Belanda. Willem van Oranje dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Perancis dan melarikan diri ke Inggris. Willem van Oranje kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Perancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernemen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain: pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah, dikenakan pajak kepala. Pelaksanaan sistem sewa tanah dianggap memiliki banyak kelemahan, sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Dan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Sistem sewa tanah diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa, kecuali daerah-daerah Batavia dan Parahyangan. Daerah-daerah Batavia umumnya telah menjadi milik swasta dan daerah-daerah Parahyangan merupakan daerah wajib tanaman kopi yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah. Tindakan yang dilakukan oleh Raffles berikutnya adalah membagi wilayah Jawa menjadi 16 daerah keresidenan. Hal ini mengandung maksud untuk mempermudah pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasai. Setiap keresidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh asisten residen. Di samping itu, Thomas Stamford Raffles juga memberi sumbangan positif bagi Indonesia, yaitu pertama, membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris. Yang kedua, menulis buku yang berjudul History of Java. Yang ketiga, menemukan bunga Rafflesia arnoldi. Dan yang keempat, merintis adanya Kebun Raya Bogor. Perubahan politik yang terjadi di Eropa mengakhiri pemerintahan Raffles di Indonesia. Pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte akhirnya menyerah kepada Inggris, sehingga Belanda lepas dari kendali Prancis. Kemudian, Belanda dan Inggris mengadakan pertemuan di London, Inggris. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Convention of London 1814. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dulu direbut Inggris, dan status Indonesia dikembalikan sebagaimana dulu sebelum perang, yaitu di bawah kekuasaan Belanda. Nah anak-anak, bagaimana pendapatmu tentang sistem sewa tanah?
Walaupun lebih ringan daripada kerja paksa, namun sewa tanah tetap memberatkan rakyat. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, tetapi sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi mengenai pengaruh sistem sewa tanah. Kita bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.